Assalamualaikum anak-anak Surabaya, apa kabar? Hari ini kita akan ngebahas suatu program yang sudah dilaksanakan di Surabaya, program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Makan Bergizi Gratis. Nah, hari ini saya bertemu dengan salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Bahtiar Rifai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kemarin setelah dilaksanakan program Makan Bergizi Gratis ini, Pak? Ya tentunya kami sebagai wakil rakyat dan sebagai orang tua di Surabaya bersyukur dan alhamdulillah bahwa Surabaya menjadi salah satu penerima awal program Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, walaupun ada keterlambatan sekitar 1 minggu yang harusnya kita terima tanggal 6 Januari bisa terrealisasi di tanggal 13 Januari 2025 dan alhamdulillah sudah bisa menyentuh 6.150 sekian siswa yang ada di Surabaya, dan dampak dan yang ada kemarin sangat luar biasa. Masyarakat dan anak-anak sangat menyukai akan adanya program Makan Bergizi Gratis ini, Mbak. Iya. Kemarin hari Senin ya, Pak, ya, dilaksanakannya. Ya, Senin. Jam berapa, Pak, waktu itu dibagikan? Bervariatif. Paling cepat dibagikan itu, kebetulan saya di SD ya. Di SD itu dibagikan di jam 8:30 pagi. Iya. Waktu istirahat. Ada yang kelas SMP, SMA itu dibagikan jam 10. Jadi tergantung jam istirahat anak-anak itu di sekolah itu jam berapa. Karena jam istirahat kan terbatas ya, hanya sekitar 30 menit. 30 menit. Jadi kalau melihat alurnya mereka kemarin makan dan membagi itu, saya kira dengan waktu yang 30 menit itu sangat pas sekali untuk bisa dilakukan makan bersama. Saat lapar ya, Pak, ya? Ya harusnya jangan makan dulu, Ya. karena sudah diinfo bahkan karena akan ada makan bergizi gratis tiap hari selama dia sekolah. Iya. Dari pelaksanaan di hari Senin kemarin, Pak, apa ekspresi yang paling sering muncul di anak-anak ini, Pak? Ya bervariatif, Mbak. Ada yang sudah kenyang, ada yang habis sampai tidak tersisa satu butir pun. Wah. Ada yang malah pengen nambah. Jadi kalau saya melihat di lapangan, teman-teman, adik-adik kita yang di kelas SD itu memang masih belum bisa menghabiskan. Karena saya lihat porsi yang diberikan sangat banyak. Kalau ukuran anak SD yang dalam keadaan sudah makan ya, karena info yang saya dapat kemarin, ada sebagian sudah makan di rumah. Betul. Karena mungkin kekhawatiran orang tua khawatir belum sarapan dikasih makan. Ada juga anak-anak SMP, SMA yang bahkan langsung habis. Dan ada yang merasa kurang. Sampai kita beri guyonan. Nanti kalau kurang bawa nasi sendiri dari rumah gitu. Lauknya bawa sendiri. Atau dikasih sambel. Ini gini-gini, tapi alhamdulillah semuanya menyukai akan program dari pemerintah pusat ini. Ya. Dalam satu porsi itu kalau boleh saya tahu isinya apa aja, Pak? Kemarin ada nasi yang ditaburi wijen hitam itu, terus ada sayur dan ada sedikit kayak tahu atau tempe lah di area sayur itu campurannya. Ada ayam teriyaki yang diolah dalam bentuk bumbu kecap itu. Wow. Sama potongan buah sama susu, ada 5. Ada 5. Untuk kecuali buah itu dipotong-potong semangka ya, itu berbeda dengan SD. SD itu kalau nggak salah cuma 3 potong. Kalau yang SMA, SMP itu kan hampir sama, itu sekitar ada yang 5, ada yang 6 potong. Lebih banyak dan porsi makan juga lebih banyak SD, SMP. Untuk air minumnya itu mereka sudah diinstruksikan, diberitahu oleh pihak sekolah untuk membawa bekal masing-masing, termasuk sendok garpu, karena dalam penyediaan makan bergizi kemarin itu hanya makan dan susu saja. Untuk air putihnya bisa bawa dari rumah atau di sekolah yang sudah ada air putihnya bisa dimanfaatkan di situ. Baik. Jadi di hari sebelum hari H, siswa-siswa ini sudah dikasih informasi kalau besoknya akan mendapatkan
makanan gratis, Iya, makanan bergizi makan bergizi gratis. Oke. Pak, dari 10 sekolah itu, Pak, bagaimana pemilihannya, Pak? Atau nanti misalnya ada penambahan, Ya, jadi ada sekolah lain yang, oh abis ini giliranku ini, giliran Ya. sekolahku gitu, Pak. kalau saya melihat kemarin, memang ini kan masih awal, Mbak ya. Penyedia makan ini masih yang sudah terverifikasi oleh Badan Gizi itu masih di daerah Wonocolo. Dan kebetulan dari penyedia makan ini itu mencakup 5 wilayah sekolah di Wonocolo. Dan ketika tanggal 13 kemarin menjelang 13 ada penambahan di Rungkut. Dan di Rungkut juga ada sendiri yang menyediakan penyedia makannya. Nah, ini kan tentunya nanti pasti akan ada lagi penambahan penyedia makan atau dapur umum di wilayah Wonocolo. Karena kalau kemarin satu penyedia makan ini hire 5 sekolah itu sangat kewalahan. Itu sudah 3.000 siswa. Hitungan saya kemarin. Untuk sekelas SMA saja itu sudah 1.100 sekian kalau nggak salah. Untuk SMP 13 itu 927 orang. Sudah hampir 2.000. Belum SD dan PAUD yang ada. Jadi ke depan mungkin akan ada beberapa penyedia makan atau mungkin di dapur umum yang akan menyediakan makan, dan saya berharap nanti bisa berkembang karena memang kita paham dengan kondisi keuangan pemerintah pusat bahwa ini kan masih awal dengan anggaran yang terbatas, tapi semangat dan niat Pak Prabowo dan Pak Gibran dan pemerintah pusat ini ingin mensukseskan janji dan program yang sudah dicanangkan dalam kampanye 2024 yang lalu. Jadi nantinya akan ada tambahan titik penyedia makanan juga ya Pak ya? Pasti. Kalau ada penambahan pemberian makan, pasti akan ada yang namanya yang memberi makan juga. Baik, Pak, sejauh ini Pak evaluasinya apa Pak? Supaya konsisten kualitas dan kuantitasnya makanan yang sampai ke siswa. Ya, kita ini baru berjalan, ini kan hari Rabu ya, baru 3 hari ini. Evaluasi itu akan dilakukan tiap minggu atau menjelang akhir minggu yang akan datang, bahwa yang tahu betul terhadap permasalahan ini adalah saya kira yang berada di dalam kelas. Entah itu bisa siswa di dalam kelas dan wali murid kelas tersebut. Jadi nanti saya berharap wali kelas di setiap sekolah ini, di setiap kelas bisa memberikan masukan dan memberikan catatan, saran maupun apa untuk disampaikan kepada yang berwenang ke jenjangnya. Kalau mereka di siswa itu di wali kelas bisa ke kepala sekolah, kepala sekolah nanti bisa ke dinas pendidikan, dan nanti bisa dikoordinasikan dengan penyedia makan dan juga pemangku kebijakan terkait dengan makan bergizi ini, bahwa Surabaya ini mayoritas di sekolah A ini kesukaannya itu adalah A, B, C, D ini enggak seberapa. Jadi ke depan bisa biar tidak ada makanan yang sisa, agar semua yang dibeli dan dimakan oleh anak-anak kita ini habis semuanya dan tidak akan ada terjadi sampah yang numpuk ke depannya. Itu evaluasi saya kira tiap minggu penting. Karena juga itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alergi siswa. Kita kan ada juga anak yang nggak suka susu, ada yang nggak suka ayam, ada yang nggak suka kalau mungkin dikasih seafood mungkin barangkali kan kita nggak tahu ke depan kasih potongan ikan apa, nggak suka ikan, ini kan perlu ada pendataan. Jadi kalau seperti itu bagaimana langkahnya? Wong ini makannya untuk semuanya. Ya saya kira nanti ketika ada ini ada pemberian khusus ya untuk anak-anak yang tidak suka dengan yang alergi tadi itu. Kalaupun tidak memungkinkan ya sementara mungkin orang tuanya memberikan bekal sendiri, yang artinya nanti kan setiap jam istirahat anak-anak ini bisa makan bersama. Tetap bisa makan bersama ya. Jadi nasinya mungkin pakai nasi yang dari penyedia makanan, kemudian dibawain lauknya dari rumah ibu-ibu ya. Jadi tetap bisa makan bersama di sekolah. Jadi itu konsepnya memang
pemberian makanan gratis itu sesuai jadwal di sekolah ya Pak ya? Jadwal istirahat. Iya, karena biar tidak mengganggu jalannya Kan pembelajaran. ada PAUD, TK, Iya. SD, Iya. SMP, SMA. Iya, SMA ada kemarin. SMA ada juga? SMA ada. Oh, Ada. dengan porsinya bagaimana? Beda-beda, kan nggak mungkin porsi SMA dikasihkan porsi PAUD kan nggak mungkin. Kemarin ada menu ayam teriyaki itu Iya. berarti dari PAUD juga ada ayam. Kalau pengetahuan kami di lapangan seluruhnya sama porsi, menunya sama, jenis menunya sama. jenisnya sama, cuma takarannya beda-beda. Mhm. Dan itu kan porsi umum, kan hampir orang kan suka ayam, berarti kasih ayam. Iya. Intinya ayam itu gampang diterima. Terima. Dari pihak sekolah nih Pak, ada nggak yang kemarin, misalnya dari sekolah lain yang belum kebagian? Ya, ada masukan nggak dari sekolah? Ya bukan hanya sekolah, warga masyarakat juga menanyakan ke kita. Bagaimana itu Pak? Pak, kapan sekolah kita ini didatangi sama wali kota untuk dilihat dan juga kapan dibagikan? Ya, kita menyampaikan bahwa program ini kan tidak bisa langsung menyentuh seluruh Indonesia. Dalam waktu sekejap ini kan bukan sulapan. Misalkan saya mau memberikan makan untuk Indonesia, masyarakat Indonesia, besok semuanya kan nggak bisa. Ini kan anggaran juga. Ya saya sampaikan bahwa ini perlu ada bertahap agar nanti bisa menyentuh semuanya, karena memang dari hitungan kami di minggu kedua bulan Januari ini Ya. Surabaya ini baru 2% dari jumlah total yang harus diberikan Jumlah siswa. Ya. Tadi data Dinas Pendidikan itu kan untuk SD SMP negeri swasta karena di bawah naungannya pemerintah kota itu ke hampir 370.000 orang anak. Sedangkan yang diberikan kemarin itu baru sekitar 6.100 sekian. Artinya masih 2%. Jadi saya berharap ke depan pasti akan dapat giliran. Cuma ya sabar dulu. Karena kebutuhan memberi makan ini bukan uang kecil, karena uang besar dan juga harus sangat hati-hati. Karena setiap uang pemerintah itu akan ada pertanggungjawabannya. Iya betul. Untuk pemilihan penyedia makanannya juga dipilih dari pusat ya Pak ya? Iya. Jadi pusat itu kemarin membuka link terkait untuk kerjasama penyedia makan, dan ya ini bagus karena terbuka semuanya. Tapi catatan kami ke depan perlu adanya pelibatan UMKM sekitar maupun kantin sekolah, Mbak. Karena kemarin saya temukan di SMP 13 itu ada penjual yang setiap hari itu bisa menyiapkan 50 porsi, itu cuma menyiapkan 20-30 porsi saja. Berkurang ya? Memang dia kurangi karena dapat informasi bahwa besok akan ada makan bergizi. Ya logikanya ya dia karena ada makan bergizi ya saya kurangi dagangan saya daripada nanti nggak laku. Iya. Ya ini kan ada masukan dari bawah nih untuk Badan Gizi Nasional dan pemerintah pusat. Ke depan ada melibatkan kantin sekolah di sekolah tersebut atau bahkan UMKM sekitar sesuai dengan kriteria yang dari pemerintah pusat. Kalau tidak bisa dilibatkan dalam proses memasak dan lain-lain, ya bisa dilibatkan dalam proses pengiriman atau apa. Yang penting dilibatkan dalam sekolah itu biar mata pencaharian mereka yang selama ini menggantungkan dari para siswa yang ada di sekolah itu tidak hilang. Betul. Nah, jangan sampai program ini nanti menimbulkan dampak negatif untuk para pedagang-pedagang yang ada di kantin. Ya, khususnya penjual yang di kantin sekolah ya Pak ya, yang biasanya ramai pembeli gitu Pasti, kan ya. Pasti ramai karena nggak ada lagi yang beli ya anak-anak itu juga. Iya. Pak, gimana kalau misalnya nih ada yang anak-anak itu kan pasti ada iri gitu ya Mbak. Wah, di sekolah temanku yang di sana itu sudah dibagi makanan gratis. Ya. Itu nanti ngomongnya ke siapa Pak itu Pak? Ya. Sekolah saya kapan gitu? Ya saya kira tadi saya sampaikan nunggu giliran saja. Nunggu giliran Nunggu aja giliran ya, dulu. anak Surabaya ya. Yang jelas jumlah siswa yang di sekolah sudah terdata semuanya dan sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Sudah pasti? Sudah tinggal menyesuaikan anggarannya saja nanti.
Misalkan ke depan Surabaya bisa untuk 10.000 ya kan ada penambahan lagi. Nah, nanti saya berharap ada skala prioritas sekolah-sekolah yang dirasa membutuhkan itu harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk diberikan makan bergizi gratis ini. Jadi ditunggu saja, karena semua siswa di Surabaya ini maupun di negeri, di swasta Betul. itu sudah tercatat dan insya Allah akan menunggu Giliran. saja. Jadi tenang aja, kita akan dapat makanan gratis buat siswa-siswa ini di Surabaya di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya sama kayak BOS itu kan. Ya. BOS kan tidak semuanya kan dapat sekolah. Ya. Selama terdaftar kan gitu. Cuma kan karena dulu kan awal-awal kan nggak rata ya, karena kan anggaran juga. Nah, sekarang kita nunggu giliran saja nanti. Mudah-mudahan keuangan pemerintah pusat ini lancar, bisa menyentuh seluruhnya masyarakat yang ada di Surabaya pada khususnya nantinya. Amin ya. Arek-arek Surabaya yang masih nggak sabaran, tinggal tulis komentar aja di bawah ini. Tanyanya yang dengan kalimat yang sopan ya. Pokoknya tunggu aja. Semua akan mendapat giliran. Oke, terima kasih Pak Bahtiar Sama-sama, Mbak. atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga program dari Pak Presiden Republik Indonesia ini berjalan lancar dan konsisten ya Pak ya. Amin. Setiap hari. Ya. Oke, akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.